Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan NIM 200202095. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan judul Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perspektif Maslahah Mursalah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian maslahat menurut pendapat Amir Syarifuddin. Secara sederhana beliau mengatakan bahwa maslahat adalah sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal sehat ini mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal. Kenapa Allah menyuruh? Yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak. Perkawinan dalam konteks Indonesia lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial daripada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum, dapat diajukan sebuah hipotesa bahwa dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial, dan karenanya pernikahan sering disebut sebuah pilihan. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin di bawah umur yang terjadi di Indonesia. Apalagi saat ini dari perubahan sosial telah sedemikian cepat pada suatu titik di mana asumsi-asumsi yang ada pada saat ini tidak akan sah lagi bahkan dalam beberapa tahun ke depan. Atau dengan kata lain, perubahan sosial telah menyapu melalui negara-negara industri maju dengan gelombang-gelombang dan kecepatan yang amat sangat tinggi serta berdampak yang amat sangat tidak terduga. Hal ini berbeda dengan fenomena perubahan sosial yang terjadi beberapa dekade lalu, di mana secara historis perubahan sosial terlalu sangat lambat untuk menjadi kebiasaan sebagai sumber utama dari hukum. Hukum dapat merespons perubahan sosial setelah puluhan tahun atau setelah berabad-abad. Fenomena sosial lain yang membawa dampak luar biasa pada masyarakat adalah adanya perubahan sosial dari masyarakat agraris ke masyarakat industrialis. Perubahan ini membawa perubahan fundamental pada berbagai aspek dan institusi dalam kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, politik, sosial, hukum, dan termasuk institusi keluarga, terutama institusi perkawinan. Pada masyarakat agraris, perkawinan di bawah umur merupakan hal yang lumrah, sementara pada masyarakat yang non-agraris, hal itu dipandang sesuatu hal yang dihindarkan. Perubahan ini tentu menyentuh pada semua sistem perkawinan yang terdapat di Indonesia, baik endogami, eksogami, dan eleoteregami. Ketentuan tentang usia perkawinan dalam Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti mengenai usia menikah dalam bentuk umur, yang dalam terminologi fikih sering disebut nikah shogir. Hanya saja untuk dijadikan landasan kesiapannya adalah balik. Balik dalam perspektif fikih bagi laki-laki adalah ketika mengalami ihtilam, dan bagi perempuan adalah apabila sudah mengalami haid. Dari sisi usia, bagi laki-laki menurut Abu Hanifah adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 17 tahun. Sementara menurut Imam Syafi'i adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menentukan kapan usia yang baik atau usia yang ideal bagi seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan. Karena yang demikian bukanlah menjadi urusan Allah, akan tetapi masuk atau sebagai urusan manusia dalam menyelesaikan problematika hidupnya. Jadi, penentuan batas usia nikah dan larangan perkawinan di bawah umur sebenarnya merupakan interpretasi dari konsep balik tersebut. Masalah legalitas perkawinan di bawah umur terjadi pro kontra di kalangan fuqaha, baik yang membolehkannya berargumentasi dengan beberapa alasan. Terlepas dari perdebatan mengenai legalitasnya, satu hal yang pasti adalah bahwa urgensi persyaratan balik sebagaimana dipersyaratkan oleh para fuqaha.
dan termasuk pembatasan usia menikah yang dilakukan oleh negara-negara Muslim tidak lain adalah untuk memberikan jaminan dan rekomendasi bahwa orang yang hendak menikah tersebut sudah matang secara fisik dan psikologis atau jasmani dan rohani. Jadi, pembatasan umur menikah dan sekaligus sebagai larangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh negara merupakan upaya pembaharuan hukum Islam. Dan sekaligus masalah ini juga merupakan masalah ijtihadiyah. Namun demikian, jika ditelusuri lebih jauh pada dalil Al-Quran, masalah pembatasan usia menikah ini memiliki landasan hukum, yaitu yang tercantum dalam surah An-Nisa ayat ke-9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Memang secara zahir maupun dilalah nas, ayat ini tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan usia muda akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Namun, berdasarkan realitas empirik, dari berbagai perkawinan di bawah umur, ternyata banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya kemaslahatan dalam rumah tangga. Sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya bahwa tujuan hukum atau tujuan syar'i adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya, kemaslahatan manusialah yang menjadi tujuan utama dari hukum Islam tersebut, di samping menghilangkan kerusakan atau kesulitan. Sejalan dengan konsepsi hukum Islam ini, maka ketentuan mengenai usia nikah sekaligus larangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dikuatkan oleh kompilasi hukum Islam merupakan upaya negara mewujudkan kemaslahatan bagi suami istri khususnya dan masyarakat pada umumnya. Inilah salah satu tujuan hukum dari larangan perkawinan di bawah umur. Bahkan dasar pertimbangan kemaslahatan dalam pembatasan usia perkawinan secara eksplisit dituangkan dalam pasal 15 ayat 1, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa larangan perkawinan di bawah umur didasarkan pada pertimbangan maslahat. Jadi, semua tindakan dan kebijakan oleh negara termasuk larangan perkawinan di bawah umur bermuara dan memiliki tendensi pada untuk menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip syar'i di mana kaidah fikih menyebutkan bahwa tindakan pimpinan atau pemimpin terhadap rakyat harus berdasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap larangan perkawinan di bawah umur yang didasarkan pada maslahat ini merupakan keikutsertaan dan kepedulian pemerintah dalam rangka mewujudkan perkawinan di kalangan umat Islam, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, serta kekal selama-lamanya, sekaligus menjaga atau memelihara keturunan yang menjadi salah satu daruriyah. Larangan perkawinan di bawah umur lebih didasari pertimbangan maslahat, sebab kemaslahatan dari perkawinan di bawah umur lebih sedikit dibandingkan dengan mafsadat atau risiko yang ditimbulkannya. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif yang tidak sedikit, baik secara hukum, sosiologis, ekonomis, dan psikologis. Dari segi dampak perilaku seksual yang menyimpang, bahwa adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia.
Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal menggunakan seks anak, namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Dari uraian tersebut jelas bahwa perkawinan di bawah umur lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Oleh karena itu, langkah larangan perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh negara termasuk Indonesia patut didukung dengan undang-undang terbarunya, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Sebab di samping dampak di atas, ternyata perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Fakta lain adalah bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Mengingat dampak atau mudaratnya yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga dan masyarakat, maka pemerintah berhak mengatur mengenai batas minimal usia perkawinan. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga khususnya dan kemaslahatan masyarakat umumnya. Hal ini sejalan dengan kaidah usuliyah, yaitu dengan asumsi bahwa hukum ini hanyalah alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Oleh karena itu, apabila perkawinan itu mendatangkan kerusakan atau kemudaratan, maka perkawinan itu harus dibatalkan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa menghilangkan kemudaratan itu harus diutamakan. Nah, hal ini sesuai dengan kaidah menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, hasil presentasi observasi saya. Sekian, wallahumma fiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.